selanjutnya kita akan mengikuti sesi yang terakhir ini dari beliaunya yang terhormat Bapak Anthony Gio Martin. Beliau ini adalah pakar EQ ya. Nah ini paling menyenangkan ini bicara soal EQ ya, dan juga Master Trainer EQ Indonesia. Kami persilakan Pak Anthony. Hai semuanya. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Mas Erdi, Mbak Yuli, dan Pak Saud yang luar biasa. Kelihatannya kalau setelah sesi dengan Pak Saud itu sebenarnya udah selesai sebenarnya. Ya, udah boleh bubar kelihatannya. Itu energinya luar biasa. Terima kasih. Mohon Abang, terima kasih Bang untuk sesinya yang luar biasa, sesi Bang Saud. Salam hormat. Yes, salam hormat juga. Baik teman-teman, rekan-rekan semua, dan ini adalah sesi penutupan karena ini sudah makin bergerak makin sore, dan sekali lagi pertama-tama kita ingin mengucapkan congratulations, selamat kepada pertama-tama kepada Kompas Nusantara, yes, yang kali ini buat teman-teman semua, dan juga kebetulan hari ini adalah hari sales sedunia. Keren banget. Nah, karena topik kita, saya ingin mengucapkan, ini ada rekan-rekan, ada Mas Agung, hai Mas Agung, Mas Yudiananta, ada Kak Seto, nggak tahu Kak Seto masih ada di situ atau enggak? Ada, masih ada. Masih ya? Masih. Yes, dan teman-teman semua pada kesempatan ini, dan semua rekan-rekan yang pada kesempatan ini sudah bergabung bersama dengan kita, hai Kak Seto, ya, itu favorit saya sejak kecil loh, itu Kak Seto. Ya, banyak menginspirasi, banyak orang sales yang pasti dia terinspirasi oleh Kak Seto juga. Ya, paling nggak belajar untuk berhitung. Ya, yes. Nah, nah teman-teman, rekan-rekan, karena saya tahu waktu saya tidak terlalu banyak, saya akan mulai dengan sharing saya aja deh. Semoga saya bisa sharing screen saya. Nah, oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol, dan karena ini adalah sesi yang terakhir, topik saya yang akan saya sharingkan, saya bagikan pada kesempatan ini adalah tentang yang namanya high EQ selling. Dan betul, tadi Mbak Yuli sudah bilang, mestinya kalau ngomongin tentang EQ, mestinya ini ngomongnya lebih santai, lebih nyaman, lebih enak sih ya, lebih rileks lah. Dan tadi sebenarnya Abang Saud juga sempat menyebut, sempat mengomentari sedikit tentang yang namanya EQ. Memang EQ ini serba tricky, tetapi dibutuhkan pada waktu ketika kita bicara mengenai selling. Dan again, sekali lagi saya memulai dengan mengucapkan congratulations ya, dan semoga acara ini setiap tahun kita selalu bisa selenggarakan dan selalu bisa menjadi berkat, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita bagikan buat orang-orang di Indonesia supaya semakin banyak yang positif. Ya, saya membayangkan tadi waktu ketika Bang Saud cerita tentang bagaimana etos yang luar biasa, saya kenal juga dengan Pak Yansen, orang-orang yang luar biasa, abang-abangku yang luar biasa. Andai kata semua orang bekerja dengan etos seperti itu, saya pikir termasuk juga para sales bisa menghidupi semangat spirit seperti itu. Wow, bakal luar biasa. Ya, dan bicara tentang hal ini, buat teman-teman atau rekan-rekan yang belum pernah berkenalan sama sekali, sedikit saya memperkenalkan diri saya. Basically sekarang ini saya mengurusi, ada 3 perusahaan yang sekarang saya mengurusi. 2 perusahaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, pembelajaran training, HR Excellency, dan mini workshop series Indonesia, dan satu lagi bisnis kita yaitu bisnis yang bergerak di bidang kesehatan, PT 3S Indonesia. Dan bisnis ini yang justru berkembang pada saat-saat di masa pandemi ini. Makanya saya selalu bilang begini, teman-teman, ketika, terutama buat kita, teman-teman kita yang berada di bidang penjualan, kita sales, banyak dari kehidupan kita betul-betul sangat bergantung kepada mental, mindset. Makanya saya merasa bersyukur bahwa saya yakin rekan-rekan sejak awal tadi sudah banyak diberikan masukan kalau teman-teman mengikuti dari awal, dan apalagi yang terakhir banyak bicara mengenai mindset, banyak bicara mengenai mentalitas. Dan saya termasuk yang percaya bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luar biasa have to start from a good mindset. Dan tadi buat saya itu adalah sebuah bekal yang luar biasa. Contohnya, saya mau cerita sedikit tentang bisnis yang kami tekuni sekarang ini.
Banyak orang bilang, beruntung ya, Tin, sekarang lo berada di bidang yang berhubungan dengan alkes. Iya, tapi lo nggak tahu bagaimana yang terjadi 2 tahun yang lalu. When we start bisnis ini 2 tahun yang lalu, itu bisnis yang berdarah-darah, aturan pemerintah sangat membatasi, ada BPJS, kemudian ada e-katalog, yang buat beberapa alkes juga justru membuat sesuatu yang sangat sulit, apalagi kadang-kadang pembelian dari rumah sakit dan sebagainya bayarnya lama banget. Dan saya yakin pasti beberapa teman-teman saya bisa memahami situasi seperti itu. Ya, nyaris waktu ketika kita start sekitar 2 tahun yang lalu, itu bisnis yang nyaris kita tutup. Tetapi sekarang justru kita memetik buahnya. So, teman-teman, apa pembelajarannya? Saya selalu percaya bahwa kadang-kadang di balik sebuah proses penjualan, bukan cuma bicara mengenai produk atau apapun yang kita jual, tapi di balik itu adalah bagaimana mentalitas kita. Makanya saya seringkali bilang begini, bahwa pada dasarnya manusia itu ada 4 jenis. Dinilai, dilihat dari kegigihan mereka, dilihat dari kemampuan mereka, dilihat dari betapa kuatnya bagaimana mereka menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang pertama adalah yang kayu rapuh. Saya seringkali mengumpamakan itu. Yang mentalitasnya sedikit kesentuh aja, itu udah langsung rapuh. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah yang disebut dengan batang besi. Tahu dong batang besi? Batang besi itu pada saat tekanan tertentu, dia masih oke. Tapi semakin lo tekan semakin kuat dan semakin kuat, apa yang terjadi? Lama-lama dia akan hancur. Dia akan miring. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah tipe kapas. Tipe kapas itu adalah tipe yang ketika lu tekan, dia akan mengikuti. Dan ketika kita buka kembali, maka kapas itu akan kembali kepada sedia kala. Lumayan. Tapi yang paling luar biasa adalah tipe bola pingpong. Yang ketika lu tekan, justru dia akan membalik dengan posisi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Maka saya selalu bilang, lu termasuk yang mana? Anda termasuk yang mana? Kategori yang mana? Sobat sekalian, makanya saya selalu mengatakan as a sales, penjualan itu dimulai sejak kita bangun pagi. Sales is start from the morning, you wake up in the morning, what you say to yourself. Apa yang kamu katakan pada dirimu setiap pagi itu sales sudah dimulai. Saya punya seorang teman sales yang luar biasa, salah satu peserta kita, dan dia bilang gini, pada waktu ketika bangun, salah satu yang saya lakukan adalah, waktu ketika saya shower, waktu ketika saya mandi, waktu ketika saya disiram air, hal yang saya lakukan adalah saat itulah sambil shower saya sudah memikirkan hari ini gue mau ngapain ya, apa yang mau saya kerjakan, apa yang akan saya lakukan, dan saya bikin plan di dalam rencana saya waktu ketika saya shower. So, apa kata Albert Einstein? Albert Einstein bilang begini, energi akan mengikuti imajinasi kita. Kalau kita bisa membayangkan, kalau kita bisa memikirkan, hey, gue mau ngapain sih hari ini? Apa yang saya mau capai hari ini? Maka kita bisa mewujudkannya. Itu kata Albert Einstein. Everything start with your mind, start with imagination, start with visualization. Makanya itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya Bapak Ibu, salam yang saya suka adalah salam antusias. Karena saya belajar. Dan kebetulan, Mam yang mendukung saya, Mam Magdalena Soekartono juga kebetulan hadir di sini. Beliau dari Jogja. Beliaulah yang kemudian mendorong, semakin mengukuhkan saya. Jadi, salam antusias. Kalau, mohon maaf ya, kalau biasanya kalau kita lihat Hansip itu kan cuma semangat. Tapi belum tentu ada keceriaan di wajah mereka. Tetapi kalau kita bicara tentang antusias, lo bukan cuma bersemangat, tapi juga happy. Nah, kalau kembali, saya mengikuti bagian terakhir yang disampaikan oleh Abang Saud, itu contoh-contoh yang antusias. Jadi bukan cuma sekedar bersemangat, tapi ada sebuah sukacita yang luar biasa. Itu yang namanya antusias. Dan antusias, anyway, antusias berasal dari kata enthesios. Enthesioso itu berasal dari Tuhan di dalam diri kita. Betapa luar biasanya, setuju nggak? Teman-teman rekan-rekan, if we are sales, kita bangun, we start our day dengan sebuah perasaan bersyukur. Oh my God, today saya akan membantu, saya akan menolong, saya akan mempermudah hidup orang dengan produk yang saya miliki, dengan service yang saya miliki. Oh my God, how we start our day dengan sesuatu yang begitu bersemangat, dengan sesuatu yang luar biasa. Karena saya percaya begini loh teman-teman. Ya, you sell yourself before you sell your product. Kamu menjual produkmu dulu. Sebelum kamu menjual produkmu dulu, kamu menjual dirimu dulu. Kalau kamu sendiri nggak yakin dengan dirimu, kalau kamu sendiri nggak percaya dengan dirimu,
gimana caranya kamu bisa membuat orang yakin untuk membeli. Saya jadi ingat, saya salah satu teman saya, he's a very very successful businessman, dan dia di prospek. Dan yang memprospek ini ceritanya mereka bertemu di mall, dan yang memprospek ini dia bilang, aduh Tin, pakaiannya lusuh nggak meyakinkan. Saya berpikir, gimana caranya dia bisa menjadi upline saya, sementara dia mau menjual idenya kepada saya. You sell yourself before you sell product. Dan itu saya pikir itu harus menjadi moto setiap dari kita penjual. Kalau kamu sendiri nggak bisa menjual dirimu, bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain untuk bisa menjual? Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya menulis 18 buku anyway, total. Ya, dan salah satu buku yang saya banyak merekomendasikan itu adalah buku yang judulnya 21 Most Powerful Sales and Stories. Ya, tulisan saya bersama dengan rekan saya, ahli kartun, ya Pak Max Sandy, yang juga salah satu rekan partner saya dalam mengajar. Dan, nah, ini juga cerita menarik di balik buku ini. Jadi beberapa kali mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sales, kadang-kadang kita butuh inspirasi. Saya boleh dikatakan pekerjaan saya banyak berhubungan dengan penjualan, meskipun yang saya jual, 2 tahun terakhir ini memang sesuatu yang kelihatan. Tapi bertahun-tahun, 20 tahun lebih, yang saya jual adalah produk lebih service, produk pendidikan, itu yang saya jual. Dan beberapa kali saya pergi di toko buku, ada beberapa buku yang isinya adalah cerita-cerita sales yang mengagumkan. Saya baca, saya kecewa. Terus itu mendorong saya, ya gimana caranya membuat sebuah buku yang lebih menarik, yang bisa menginspirasi para sales. Itu sebabnya saya bilang, kadang-kadang kekecewaan, kadang-kadang rasa jengkel, kadang-kadang rasa marah, kalau bisa diolah, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda yakin nggak teman-teman? Itu yang disebut dengan kekuatan emosi, the emotion power. Ya kalau kita marah, kadang kita jengkel. Pernah kan saya cerita dari beberapa teman-teman sales yang sampai mengatakan, Pak Martin tahu nggak, saya bisa jualan kayak begini, itu atasan gue pernah ngomong, orang kayak lo bisa jual, bisa sukses, gue potong leher gue. Harusnya, mungkin gue harus suruh atasan gue potong lehernya, karena saya menjadi salesman terbaik di beberapa tahun berikutnya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, sebuah emosi diolah dengan baik, dia bisa menjadi pendorong buat kita yang luar biasa. Setuju nggak? Makanya saya selalu bilang, ketika orang marah, ketika orang kesel, ketika orang jengkel dengan kita, jangan merespon dengan emosi-emosi yang negatif. Senyum aja. Ya, mungkin orang itu belum bertobat, mungkin orang itu belum sadar, mungkin orang itu belum paham tentang apa yang kita delivery buat mereka. Karena mindset seorang sales yang luar biasa. Mau tahu nggak mindset seorang sales yang luar biasa? Mindset seorang sales yang luar biasa. Saya mengikuti banyak seminar, saya banyak mengikuti conference, cerita tentang sales-sales yang luar biasa. Yang saya pelajari adalah begini, mindset luar biasa adalah, ya, saya bukan menjual, tujuan saya adalah membantu, menolong dirimu dengan apa yang saya miliki. Dan saya baru bisa menolong dan membantu kamu hanya kalau kamu membeli dari saya. Dan itu adalah mindset orang sales yang luar biasa. Maka itu sebabnya buku ini saya tulis bersama dengan rekan saya sebagai salah satu buku dari 18 buku yang saya perkenalkan kepada teman-teman di Indonesia. Dan itu ada WA-nya in case kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan buku ini, ya, untuk membeli tepatnya Bapak sekalian, ya. Dan secara rutin setiap hari Selasa, teman-teman saya punya siaran di Smart FM dan saya selalu mendorong. Since teman-teman saya tahu waktu saya di sini tidak akan terlalu banyak, saya mendorong teman-teman sekalian setiap hari Selasa saya banyak bicara mengenai kecerdasan emosional. Karena betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Saud. EQ kadang-kadang tricky juga. Karena saya sendiri pun ketika ditanya, Tin, setuju nggak? Pak Martin setuju nggak bahwa kadang-kadang EQ itu bisa membuat orang jadi jahat? Setuju. Setuju. Karena kalau EQ tidak didasarkan oleh SQ, saya selalu mengatakan tidak didasarkan oleh spirit yang baik, makanya di bagian akhir dari presentasi ini saya cuma ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang menarik di balik penjualan kita. Dan ada satu buku yang menarik, judulnya adalah Selling with Noble Purpose. Dan ini adalah menggabungkan antara EQ dengan SQ. Nanti saya mau cerita deh tentang satu hal yang luar biasa. Tapi teman-teman yang ini saya katakan adalah cuma begini.
SQ kita akan kembalikan kepada keyakinan, kepercayaan kita masing-masing. Tapi alangkah bagusnya memang kalau SQ itu mendorong, SQ itu menguatkan diri kita, membantu kita di dalam SQ, di dalam EQ penjualan kita. EQ itu bicara mengenai apa sih? EQ itu bicara mengenai bagaimana kita mengenali diri kita. How do you know about yourself? Bagaimana kamu mengatur dirimu, bagaimana kamu berinteraksi dengan dirimu, dan bagaimana kamu mengatur berurusan sama orang lain. Ya, seorang salesman, dia adalah orang yang bisa, kalau kemarin beberapa hari yang lalu di dalam salah satu webinar saya, ya dalam rangka penggalangan dana juga saya bilang kemampuan sales, kemampuan kita yang luar biasa adalah kemampuan untuk menavigasi emosi. Tahu apa itu menavigasi? Menavigasi itu bagaimana kita mengarahkan diri kita. Meskipun kadang-kadang kita juga lagi kesel, lagi jengkel, lagi dalam situasi, apalagi dalam situasi sekarang, betul nggak teman-teman, rekan-rekan? Tapi bagaimana caranya kita terus-menerus memotivasi kita, bagaimana cara kita mendorong kita, itu sesuatu yang penting. So itu siaran saya di Smart FM ini sudah saya lakukan kurang lebih ada hampir 10 tahun lebih, ya, siaran rutin hanya untuk mencerdaskan emosi. Karena kenapa? Karena salah satu topik saya tentang emosi, saya merasa itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, emosi. Dan emosi kalau kita bisa olah dengan luar biasa, dia menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan Bapak Ibu sekalian, so pertanyaan saya gampang, makanya saya ingin memulai, ya. Jujur, kalau buat kita teman-teman sales, selama masa-masa proses kita, selama masa pandemi ini terutama, mana wajah-wajah ini yang kira-kira mencerminkan wajah-wajah Anda di dalam masa sekarang ini. Ada yang tetap cerah ceria, mungkin karena dia masuk ke dalam produk-produk yang dalam kategori hijau. Artinya jualannya bagus, pelanggannya bagus, luar biasa, nggak ada masalah. Atau yang zona merah. Zona merah itu, aduh, dalam situasi sekarang gimana mau laku gitu, ya, jualan tiket bioskop misalnya. Ada PSBB, nggak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya. Yang jelas ya bukanya, oh my God, gimana caranya bisa jualan ya kondisi kayak begini gitu, ya. Dan ada yang banyak seperti itu. Nah, gue nggak tahu teman-teman, lo berada yang di mana. Tapi seperti yang saya bilang, saya belajar dari pengalaman saya 20 tahun lebih berkecimpung dan menjalankan bisnis. Itu seperti kayak cycle. Perjalanan bisnis itu seperti cycle, kawan. Ya. Dan makanya kalimat yang paling sering kali dipakai, ini adalah salah satu gambar yang banyak dipakai di mana-mana. Ya. Kita semua berada di badai. Kita semua di dalam lautan yang sama. Cuma kapal kita nggak sama. Dan jangan berpikir kapal itu harus melambangkan organisasi, kapal ini harus melambangkan produk. No, saya bisa meletakkan konteks kapal ini dalam konteks diri kita sebagai personal. Pertanyaannya adalah, balik lagi, masih ingat dengan ilustrasi kita? Kayu rapuh, batang besi, yang bola pingpong atau yang kapas. Dan itu melambangkan tipe kapal kita juga. Dan ini juga melambangkan kita masuk dalam kategori yang mana sih? Kita berada dalam situasi ini. Makanya kegigihan kita, mentalitas kita. Dan saya percaya gini, tidak ada satu solusi yang bisa memecahkan semua masalah. Makanya saya bilang, thanks to Konus, thanks to Kompas Nusantara pada kesempatan satu hari ini, membekali kita dengan berbagai pengetahuan, dengan beberapa aspek, dengan beberapa hal. Manusia itu adalah makhluk yang multidimensi. Saya selalu percaya itu. Tapi gabungan-gabungan inilah yang kita membuat kita seimbang. Terutama pada saat kita melewati situasi seperti ini. Dan pekerjaan kita, kebayang nggak sih? Jangankan dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi biasa aja, kadang-kadang kita jualan aja mesti ditolak, kadang-kadang jualan ditolak, kadang-kadang jualan ditolak. Ya, tapi sales yang luar biasa, ketika ditolak, kita cuma berkata dalam hati, good. Ya, saya semakin dekat dengan angka statistik saya berikutnya. Misalnya kalau angka statistik kita adalah kita harus ditolak 10 kali untuk mendapatkan sebuah penjualan. Ketika ditolak 1 kali, statistik kita berkurang jadi 9. Ditolak sekali lagi, tinggal 8. Ditolak sekali lagi, tinggal 7. Jadi kita menghabiskan jatah kegagalan kita. Setuju teman-teman?
Ini yang saya bilang, menghabiskan jatah kegagalan kita. Supaya ketika jatah gagal itu habis, yang tersisa adalah buah-buah manisnya. And I trust with that, teman-teman. Ya, maka saya percaya, ini ilustrasi yang bagus. Kita sedang dalam badai yang luar biasa. Problemnya adalah, bahkan tidak ada satu ahli pun yang bisa menebak dan bisa mengatakan dengan persis kapan gelombang badai ini akan selesai. Yang kita bisa tahu adalah di dalam gelombang seperti ini, kekuatan kita, mentalitas kita, cara kita menyikapi hal ini, itulah yang akan membedakan apakah seseorang itu menjadi seorang pemenang atau seorang pecundang, teman-teman. Makanya saya ingin mengajak teman-teman, ini ada sebuah video yang baru saya posting sebenarnya kemarin. Ya, mari kita nonton teman-teman. Saya posting video ini di IG. Dan teman-teman, saya cukup rajin untuk, kalau di IG, biasa saya berusaha untuk menampilkan beberapa video-video motivasi, dan ini salah satu video motivasi yang keren. Kebayang teman-teman sekalian, ini mirip-mirip dengan, ini yang saya bilang, ketika ditekan, dia melambung jauh lebih luar biasa. Tipe-tipe manusia bola pingpong. Ya, saya posting kemarin, karena saya merasa, udah, saya mau kaitkan nanti dengan acara saya sharing buat teman-teman Konus pada kesempatan ini. So, apa yang terjadi adalah, teman-teman sekalian, ini bicara tentang orang yang ketika dia bekerja, dia punya satu ide yang luar biasa, dia bilang sama bosnya bilang apa? Itu ide sampah. Ide seperti itu nggak bakal kerja, ide seperti itu nggak bakal dipakai. Ya, tapi dia begitu yakinnya, dia bersama dengan istrinya, memulai dari rumahnya, jalan dari satu tempat ke tempat lain, menjual dari satu tempat ke tempat lain, ditolak sana-sini, tidak ada order sama sekali. Saya kadang-kadang gini, testing, Tuhan kadang-kadang testing yang menarik buat kita adalah, saya menggambarkan itu seperti kayak sebuah tembok. Tembok itu ada di depan kita untuk membedakan antara orang yang betul-betul niat dengan yang betul-betul orang yang cuma sekedar. Ya, maka ada sebuah tembok, ada sebuah tantangan di depan kita untuk menantang kita. Apakah kita betul-betul termasuk yang mana? Dan that is what happened. Dan teman-teman sekalian, mari kita saksikan, mari kita lihat. Ini cerita yang luar biasa. Mungkin di akhir, buat teman-teman yang belum pernah nonton sama sekali, ya, teman-teman bisakah Anda menebak siapakah orang ini? Dia lahir di Jepang, tapi teman-teman sekalian, dari tangannya lahir sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, lihat bagaimana ibaratnya gini, alam menantang orang seperti ini sampai ke titik yang paling jauh, dan bagaimana dia harus membuktikan dirinya. Yuk teman-teman, mari kita nonton kisah orang yang percaya pada dirinya. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Sebelum saya ingin bertanya dulu, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, saya ingin memastikan aja. Oke. Kelihatan ya? Saya khawatirnya, saya udah begitu bersemangat, malah nggak kelihatan. Yes. Oke, teman-teman. Martin, nggak ada suaranya. Oh, suaranya nggak keluar ya? Ya. Ya, nggak ada. Tidak ada banget. Oke deh. Oh iya, thank you Intan, makasih. Mari kita ulangi lagi ya. Siap, Pak. Oke, sip. Ini deh, kita mulai lagi dari awal.
tepuk tangannya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, I'm so sorry kalau seandainya gambarnya terlalu kecil. Ya, karena memang itu sebenarnya adalah postingan di IG sebenarnya. Jadi buat teman-teman pada saat yang bersamaan saat ini saya live di YouTube channel live saya. Ini juga live, teman-teman di IG juga. Ada teman-teman bertanya di IG, saya nggak bisa melihat filmnya. Teman-teman selalu bisa melihat lagi filmnya di status yang di postingan di IG saya. Jadi ceritanya itu luar biasa. Ternyata itu siapa? Itu adalah Konosuke Matsushita. Dialah yang membangun kerajaan besar apa? Panasonic. Teman-teman, bayangkan last minute jual. Teman-teman bisa bikin nggak ceritanya? Membayangkan nggak kisahnya seperti apa sih? Bayangkan dia dengan istrinya harus menjual dari satu tempat yang lain. Aduh, ini perlu apa? Enggak, kayaknya kita nggak butuh deh. Ini Pak, kita mau ini. Aduh, sorry ya. Kayaknya lu siapa? Gue nggak butuh yang seperti itu. Kebayang nggak sih? Sakitnya tuh di mana? Sakitnya bukan cuma di sini, di seluruh sekujur tubuh. Betul nggak teman-teman? Tapi bagaimana perlahan-lahan dia melewati semua itu. Makanya kita selalu bilang paling enggak, as a sales, kita butuh 3 keyakinan. Keyakinan pada diri lu sendiri, keyakinan pada perusahaan kita, keyakinan pada produk kita. Kalau kamu miss salah satunya, kemungkinan kita bakal susah jualan deh. Betul nggak? Bayangkan kalau kita percaya dengan produk kita, tapi kita nggak percaya bahwa perusahaan kita akan menghandle dan akan menjaga customer kita setelah beli dari kita. Salah satu dari keyakinan itu timpang, itu akan berpengaruh kepada bagaimana caranya kita bisa menjual. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi, ya, kembali kepada proses ini dan perjalanan ini, saya beberapa waktu lalu saya mengajar sharing di perusahaan properti untuk para sales, dan kita menyebut istilah ini ada namanya winner-winner, ya. Tapi di dalam istilah EQ biasanya kita menyebut ada yang namanya manusia cause dan manusia efek, ya. Manusia sebab dan manusia akibat itu istilah yang sering kali kita pakai, ya. Manusia cause dan manusia efek. Manusia cause adalah manusia yang berusaha untuk mengambil kendali atas apa yang terjadi, ya. Dia nggak menyalahkan, dia tidak blaming. Dia, kalau istilah kita adalah 3C. 3C itu tak apa? Satu adalah komplain. Dia tidak keep komplain, terus-menerus berkeluh kesah. Dia tidak condemn. Condemn itu menyalahkan. Dia tidak criticize. Ya, criticize. Criticize itu apa? Criticize itu terus-menerus mengkritik. Ya. Tapi nyatanya, sebaliknya ada manusia efek. Manusia efek adalah manusia yang merasa dirinya adalah korban. Gue nggak bisa jualan kayak begini. Ya iyalah. Gue dikasih sama bos gue tempat, tahu nggak? Ini tempat yang paling kering kerontang. Gimana bisa jualan coba dengan kondisi kayak begini? Gimana caranya bisa jualan coba? Lu aja, bos gue aja kalau disuruh jualan belum tentu bisa loh dijualan tempat kayak begini. Tahu nggak? So itu manusia efek. Ya. Nah, problemnya adalah teman-teman rekan-rekan as a sales, lu tahu nggak berapa banyak jumlah manusia cause dan manusia efek? Gini aja deh. Pertanyaan buat kita. Untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Menurut Anda, lebih banyak mana sih? Manusia cause atau manusia efek menurut Anda? Ya, boleh chat juga, boleh dong. Atau Mbak Yuli mewakili kali ya. Tuh Mbak Yuli aja dengan luar biasa, dengan mantap aja. Iya Pak Martin, bener Pak. Lo tahu nggak berapa banyak teman-teman? Ya, jadi kita katakan nyaris hampir 80% orang-orang yang lo temui manusia-manusia efek. Manusia efek yaitu teman-teman, manusia efek itu manusia efek itu manusia 3C, ya. Itu ada harusnya saya gambarkan di sini gitu. Cause itu yang baik-baik, yang berusaha mengambil kendali, yang kalau orang cause itu kan dia berusaha, kalimatnya tuh begini. Daripada kita mengutuk pekatnya malam, mari kita nyalakan sebatang lilin. Itu manusia cause. Nah, manusia efek yang sebaliknya, nggak bisa. Kondisi pandemi kayak gini, gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu? Nggak bisa, dan terus-menerus menyalahkan. Teman-teman, satu cerita luar biasa yang saya mau ceritakan buat kita. Ya, karena saya percaya begini. Saya bukan mengatakan bahwa di tengah situasi seperti ini, apalagi ditambah lagi teman-teman, kalau kayak tadi pagi kalau kita baca itu, ya pemerintah bicara tentang resesi dan sebagainya. Ya, kalau kita sebagai sales semakin banyak membaca seperti ini, kita semakin ketakutan dan semakin kita menjustify
Katanya BEJ, betul nggak? Blaming, excuse, ya, justification. Ya, blaming itu menyalahkan ekonomi lah, menyalahkan pandemi lah, menyalahkan situasi kan, excuse. Kenapa nggak bisa jualan? Habis. Kenapa nggak bisa? Soalnya. Dan saya minggu lalu selama 5 hari kita mengadakan program yang namanya coaching. Dan saya selalu bilang kepada para coach. Dan saya bilang apa? Yang namanya alasan sebagus apapun itu tetaplah sebuah alasan. Mau sebagus apapun, soalnya excuse dan J itu apa? Justification. Tuh kan dia nggak bisa jualan. Makanya gimana dia produknya aja yang harusnya betul-betul dibutuhkan aja harusnya bisa jualan. Gimana caranya kita bisa jualan? Justifikasi, pembenaran. I tell you one story. Teman-teman tahu dong orang satu ini, ya teman-teman yang banyak bermain golf pasti teman-teman tahu lah, Tiger Woods. Dan dia adalah seorang yang luar biasa di British Tournament tahun 2001. Dan tahulah ya kondisi cuaca di Inggris. Buat teman-teman yang sering kali berpergian ke luar negeri gitu, ya ada Mbak Intan di sini yang dulu di kapal dan sebagainya, pas jalan-jalan ke Eropa pasti tahulah ya salah satunya. Inggris itu adalah salah satu tempat yang cuacanya paling parah. Serius, itu pohon hari ini masih penuh dengan daun. Besok-besok gara-gara cuaca itu bisa kering kerontang, bisa meranggas semua, bisa tinggal-tinggal cuma batang dan dahannya aja. Dan waktu itu British Tournament, semua pemain golf mengalami kesulitan. Ditanya sama reporter, kenapa ya, biasalah reporter olahraga, lu kenapa mainnya buruk? Ya gimana bisa bagus, lihat dong kondisi cuaca seperti ini kita nggak bisa main bagus lah. Ditanya lagi yang lain, kenapa main bagus? Iya nih, kurang ajar. Ini gimana sih cuaca? Ngapain nih kita bikin turnamen di London dengan kondisi kayak begini? Semua rata-rata menyalahkan cuaca. Hingga tibalah Tiger Woods ditanya. Ya, kalau dalam bahasa reporter mungkin, bro, kenapa lu mainnya juga buruk banget bro? Karena mainnya juga buruk soalnya. Dan ekspektasi dari wartawan olahraga jawabannya apa? Ya lihat dong kondisi cuaca kayak begini, gimana saya bisa bermain bagus dalam kondisi cuaca seperti ini, betul nggak? Tapi teman-teman, this is the mentality of, makanya saya bilang, a great sales is starting from, itu seperti kayak pemain atlet yang luar biasa. Itu yang membedakan seorang pemenang dengan seorang pecundang. Winner, winner, pemenang atau pengaluh istilah saya. Manusia kaos, manusia efek. Manusia kaos berusaha untuk ambil kendali. Dan jawaban dari Tiger Woods adalah, dengar baik-baik. Dia bilang begini, permainan saya buruk ini mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa saya dengan kemampuan dan keterampilan saya masih belum bisa mengatasi iklim dan cuaca seperti ini. Repeat ya. Permainan saya yang buruk ini mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa saya dengan kemampuan dan keterampilan saya belum bisa mengatasi iklim dan cuaca seperti ini. Wow, artinya apa? Dia bermain buruk, siapa yang disalahkan? Sementara rata-rata sales yang bagus nyalain apa? Lihat dong kondisi cuaca, situasi seperti ini, betul? Dia melihatnya pada dirinya. Kalau kita tahu teman-teman sekalian tentang Tiger Woods itu sendiri, meskipun lepas dari lu suka atau nggak suka dari berbagai skandal, beberapa hal yang terjadi pada dirinya, but still teman-teman buat saya adalah dia termasuk salah satu yang punya karakter luar biasa. So salah satunya adalah teman-teman sekalian dia dibesarkan oleh apa? Ayahnya. Jadi sejak kecil, tahu teman-teman sekalian ketika dia latihan, waktu ketika kecil itu sampai masih ada film-filmnya loh, ya. Waktu ketika dia latihan kecil, itu bapaknya di belakang, itu bisa pakai pegang balon, ditusuk, dibunyikan, dan dia harus memukul swing tongkat golf itu dalam kondisi kaleng dipukul, kaleng, ember, dan sebagainya. Untuk mengacaukan konsentrasi, dia harus fokus. Interesting ya? Terlatih. Buat saya adalah mentalitas itu dilatih. Kita berlatih dalam situasi seperti ini. Dan ini adalah latihan-latihan yang paling bagus menghadapi situasi. Sementara ada begitu banyak. 80% orang akan berkeluh kesah soal seperti ini. Lu termasuk yang mayoritas atau yang minoritas. Minoritas pemenang yang berusaha untuk tetap berpikir positif apa yang bisa dilakukan daripada kita mengutuk pekatnya malam. Kalau Anda masih mau dengar satu cerita lagi. Also about Tiger Woods, ini cerita bisa banyak banget ceritanya. So apa yang terjadi? Another story.
Dan ini bukan lagi British Turnamen. Jadi kan setelah itu dia banyak memenangkan turnamen-turnamen. Dan ini terjadi di salah satu turnamen di mana itu dari pagi sampai bagian terakhir itu bagian-bagian final dan Tiger Woods menang. Tiger Woods menang dong. Kalau udah menang kan celebration dong. Yes, segala ini ya dengan segala perayaannya. Dan tiba-tiba hujan turun. Dan semua harus minggir. Ya dong, karena hujan turun. Minggir dan di tenda orang masih merayakan ya dengan perayaan pesta dan sebagainya dari siang itu sampai menjelang sore. Ya, hujan-hujan gerimis itu masih terjadi lah ya. Orang merayakan lah ya dengan ini karena turnamennya sudah selesai dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang sore nih, tiba-tiba waktu mereka masih minum-minum, ya happy-happy gitu, dari kejauhan mereka mendengar suara cetak, cetak, cetak. Dan mereka bertanya-tanya, loh itu ada orang lagi main golf? Ini agak hujan-hujan gerimis loh, turnamen baru selesai. Siapa gerangan yang lagi main? Dan mereka mencari tahu nggak siapa yang lagi bermain? Itu adalah saatnya latihannya Tiger Woods. Kebayang nggak sih teman-teman? Itu baru saja hari itu baru saja memenangkan kejuaraan. Mestinya kan, ayo, aduh, gila turnamen panjang banget, yuk, mari kita celebrate. Tapi karena itu adalah bagian dari latihannya, dan itu udah jamnya, sementara orang masih berpesta-pesta, dia sudah di lapangan karena itu sesi latihannya, dan dia sedang swing, sedang latihan, memukul bolanya kembali. Keren nggak teman-teman sekalian? Ya, makanya di salah satu video saya di YouTube saya, ada yang namanya hukum 24 jam. Hukum 24 jam itu apa? Ketika lu kalah, ketika lu diludah-ludah, cuih, gitu kan. Ketika lu mengalami perayaan kemenangan yang luar biasa, jumlah lama waktunya cuma boleh 24 jam. Habis itu selesai, lupakan. Habis itu, setelah itu, tugasmu ada for the next one. Untuk yang berikutnya. Kalau gagal, lupakan. Kalau menang, lupakan. Cuma boleh dirasa-rasani, kalau bahasa Jawanya, cuma boleh dirasakan. Waktu Anda cuma 24 jam, habis itu selesai. Seorang sales tidak hidup bernostalgia, belajar untuk move on, ya, belajar ya. Jadi bagaimana caranya? Ini penting banget, karena ada beberapa di antara kita yang memang susah move on soalnya, ya. Bagaimana kita bisa bergerak, ya. Dan itu susah, karena ini kita suka bernostalgia, betul nggak? Wah, gila, coba. Dan kita selalu membayangkan situasi seperti yang dulu. Ya, dan itu yang sering kali terjadi. So, teman-teman, ya, bagaimana kita bisa melewati itu. Dan, teman-teman, ini salah satu mentalitas penting. Maka, ya, intinya gini, yang kita mau katakan gini, apa hubungannya dengan high EQ selling, obrolan kita? Saya tahu, soalnya, ya, Mas Yudi ketika pertama kali saya kontak, Mas Martin sharing dong di acaranya ulang tahunnya Konus. Yes, saya bilang dengan senang hati bisa sharing. Cuma masalahnya adalah kalau saya dikasih waktu ini bisa berhari-hari nggak selesai. Ini materi selama 3 hari. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kita bicara tentang penjualan dulu dan sekarang, ke salesman dulu suka bernostalgia, susah move on. Lu tahu nggak? Dulu, betul nggak? Dan dia mulai cerita. Ya, masa-masa kenapa begitu gampangnya. Masa-masa dulu itu betapa enaknya. Masa-masa kalau jualan properti, orang yang cari kita nggak perlu susah-susah tahu. Ya, masa-masa kita masa dulu seperti apa. Dan problemnya adalah kita suka bernostalgia. Dan nostalgia itu selalu membuat kita tidak bergerak kemana-mana. Makanya saya seringkali bilang gini, teman-teman sekalian, kalau saya boleh menggambar kembali. Di dalam diri kita, please teman-teman, di dalam diri kita, itu ada 3 lingkaran. Ya, ada 3 zona kehidupan kita. Zona pertama itu apa sih? Ini yang disebut dengan CZ, comfort zone. Zona yang diri lu merasa nyaman, merasa enak, merasa enjoy. The problem is, the longer you live, the more you get stuck in your comfort zone. Ya, problemnya semakin lama dengan usia kita, kecenderungannya, makanya saya kadang-kadang khawatir. Sekarang memasuki usia hampir menjelang ke 50. Ya. Ya saya enggak sih 48 sih. Right now I'm 48 gitu. Ya kan sebenarnya 50, kebayang nggak sih? Dan problemnya adalah semakin
tinggi usia kita, semakin kita get stuck di situ, di comfort zone kita. Ya. Dan itu yang sering kali terjadi di kita, suka bernostalgia. Dulu coba seandainya seperti itu. Coba dulu prosedur kita jualan seperti itu. Coba insentifnya seperti ini. Dan kita sering kali stuck di situ. Ya. Nah, di zona yang berikutnya, 180 derajat bertolak belakang, ada yang namanya DZ. DZ itu apa? Danger zone. Sesuatu yang lu boleh coba sih, tapi kemungkinan gagalnya lebih besar. Kenapa? Karena kamu nggak punya kompetensi kemampuan di situ. Tapi yang menarik adalah teman-teman, di antara comfort zone sama danger zone itu, DZ itu ada yang namanya RZ. RZ itu apa? Risk zone. Yang peluangnya berapa sih teman-teman? Yang peluangnya adalah 50-50. Ya, bukan asli audiens teman-teman. Ya. Ya. Jadi, teman-teman, yang saya ingin katakan adalah, ini adalah mau nggak mau. Saya selalu percaya gini sih. Gue nggak termasuk orang yang tidak percaya bahwa kita dibatasi oleh usia. Problemnya adalah mindset kita. Selama kita tidak merasa kita tua, kita akan terus-menerus belajar. Tapi ketika lu berhenti mau belajar, mau usia berapapun, lu sebenarnya udah tua banget sebenarnya. Saya sering kali bilang. So it's about the process how we learn. Nah, salah satu yang harus kita belajar adalah, Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita. Ini salah satu yang dulu dan sekarang yang harus kita ketahui. Dan saya selalu bilang teman sekalian, ini tren sales juga berubah. Satu, cycle-nya makin lama. Benar, teknologinya makin membuat kita makin cepat. Tapi percayalah, apalagi kalau kita menjual barang-barang yang tidak gampang. Kita nggak jualan kacang. Yang pada saat ketika orang beli, orang bisa dengan langsung cepat, langsung memutuskan. Nggak bisa. Karena kalau ketika kita bicara tentang sekarang ini, apalagi sesuatu barang yang harganya lumayan tinggi, be ready. Kadang-kadang lama banget prosesnya, TikTok dan sebagainya. Ya, kesana kemari, belum lagi mereka harus cari informasi. Selling cycle-nya, makanya dikatakan sekarang ini as a sales, dibutuhkan ketahanan yang semakin luar biasa, betul-betul untuk bisa meladeni customer kita. Ya, yang berikutnya adalah teman-teman kecepatan informasi dan pembeli makin cerdas. Oh gitu ya, Pak Nurut, Pak Taufik. Oke gitu ya, terima kasih ya Pak. Sebentar ya Pak, kami akan mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan itu berarti apa? Dia pergi ke toko sebelah dengan gampang, apalagi sekarang zaman online, orang bisa cek harga. Ya, cek toko sebelah, betul nggak? Harga toko sebelah berapa, dan sebagainya. Dan itu yang sering kali terjadi. Dan pembeli cepat berubah, menunda, batalkan order. Dan teman-teman, berapa sering kita perhatikan yang viral itu? Dan kadang-kadang menurut saya kejam juga. Udah tahu ojek online dengan susah payah gitu. Ya, dan dengan begitu mudahnya, tinggal satu klik, itu order bisa batal. Dan pintu masuk makin susah. Kenapa? Makin berlapis-lapis. Kenapa? Ini juga masalahnya kita sales yang terlalu bersemangat. Ya, gara-gara banyak juga dimotivasi oleh Pak So, jadi begitu bersemangat juga. Nah, jadi bersemangat. Nah, saking bersemangat juga, problemnya juga kadang-kadang jadi problem. Problemnya adalah orang semakin antusias untuk menjual. Hai Ci, gimana Ci, apa kabar Ci? Ini, udah SKSD aja, udah langsung jualan. Ci, kami udah punya ini loh Ci, dan sebagainya. Udah, lu tau gak, hari ini gue dapet 10 orang yang udah promosi barang kayak lu. Ceklek, langsung dimatiin. Udah 10 orang soalnya. Dan itu membuat orang semakin kasih pintu masuk ke sana itu makin susah. Ya, belum lagi pertama-tama ketemu sama anjing dulu. Ya, habis anjing baru ketemu satpam. Belum langsung ketemu satpam, ke anjing dulu, satpam. Satpam ketemu lagi lapis resepsionis. Resepsionis ketemu sama sekretaris. Ya, sekretaris ketemu siapa lagi? Jadi benar-benar berlapis-lapis, pintu masuk makin susah. Makanya sekarang teman-teman sekarang lu nggak kenal siapa-siapa karena itu jadi masalah juga jualan. Ya, dan kontak pertama yang jadi jaga gawang, betul? Jadi kadang-kadang satpam itu jauh lebih galak daripada yang presiden direkturnya. Ya, Mas, mau cari siapa Mas? Mukanya aja lebih garang. Presiden direkturnya aja wajahnya baik, manis. Itu satpamnya yang lebih garang gitu. Ya, dan kita semakin susah. AIDA, dulu kan kita kenal istilah AIDA, attention, interest, ya, desire, order. Sekarang berubah. Ya, thanks to Mas Idam, ini Mas Idam ada di sini nggak ya? Ya, beliau yang paling cerdas, paling luar biasa lah di bidang-bidang sosmed seperti ini. Ya, dan saya salut dengan Brother Idam dan salah satu yang terus-menerus mengeducate kita. Awareness,
Ya, sadar tentang interest, tapi nggak langsung beli, nggak langsung muncul desire. Ditimbang-timbang dulu. Seperti tadi, toko sebelah, nanti Shopee cek di Tokopedia, berapa harganya. Tokopedia dicek lagi, di sana harganya berapa. Itu bisa perjalanan begitu banyaknya untuk memutuskan sebuah barang. Baru take action. Kebayang nggak sih? Ya, maka teman-teman sekalian, makin susah. Makanya saya sering dibilang, if as a salesman, we just sell something based on the price only, kita akan ambil risiko besar. Because if you if you based on price, everybody you can easily check the price everywhere. Shopee gue bisa cek, Topet gue bisa cek sana sini hanya untuk kalau bicara mengenai harga. Dan ini menjadi challenge banget. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya nomor 10. Later on. Jangan kemana-mana, Bapak sekalian. Perang harga dan minta diskon. Ya kan, teman-teman sekalian? Tolong dong. Kan kita pembeli udah beli ini dan sebagainya. Ya, marginnya udah tipis, ditambah itu lagi, udah makin tipis lah. Ya, dan itu menjadi challenging. Kesamaan produk service satu dengan yang lain. Hand sanitizer sekarang, kita jualan masker, kita ini dan sebagainya. Gimana caranya coba? Ya, semua kurang lebih punya produk sama mirip-mirip. Ya, kita nggak bisa mengatakan, barang kita lebih keren. Percayalah, sekarang zaman informasi. Kamu menjual dengan kelebihan apa, kamu keluarkan orang dengan kemampuan spesifik, dia bisa menciptakan barang yang spesifikasi yang mirip-mirip banget. Jadi, nggak bisa lagi dikatakan kita keren-keren gimana. Ya, maka kita semakin cerdas, jualan kita semakin cerdas, strategi jualan juga harus semakin cerdas. Dan orang makin kurang loyal. Percaya nggak, Bos sekalian? Nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Lu beli online. Lu ingat nggak, Bos sekalian? Toko online mana yang lu loyal? Kita nggak pernah loyal. Di online itu loyalitas paling rendah. Kalau offline, kita mungkin masih, si toko si Engko itu. Si toko emas itu. Ya, kita bisa beli di situ. Tapi kalau beli toko online, nyaris kita nggak pernah loyal. Ya, maka kemudian pembelian nggak terjadi karena loyalitas. Ya, kita bisa berusaha untuk menciptakan loyalitas itu, but it's not there. Gila nggak, Bos sekalian? Dengan situasi seperti ini. Makanya kalau kita melihat hal-hal sisi negatifnya ini, maka kita akan semakin terdiscourage, semakin terdemotivasi. Bukannya semakin terdemotivasi untuk jualan. Udah, mendingan gue cari kerjaan yang lain aja. Ya. Tapi yang menarik adalah ada di nomor 10 dong. Ya. Sengaja nomor 10 waktu ketika tadi pagi, waktu ketika saya posting, yuk teman-teman, sharing yuk, kita ada sharing dan sebagainya. Sengaja nomor 10 ini saya simpan. Yaitu apa? Kunci utama di dalam pembelian adalah, kalau Anda boleh isi titik-titik ini, aku pandu. Titik-titiknya diisi ada. Relationship is the key. Kalau saya boleh tulis di situ. Karena saya lupa menulisnya. Ya, setelah dikosongin. Tapi Anda boleh mengetiknya di situ. Relationship Pak Martin. Yes. Boleh disela sebentar? Yes. Karena ada waktu terbatas, mungkin bisa kesimpulan, kemudian kita buka 1-2 pertanyaan buat teman-teman. Oke, Mas Erdi. Ya. Saya mau menyimpulkan dulu, boleh ya? Thank you. Jadi, teman-teman sekalian, ini kunci di situasi kondisinya. Maka saya bilang, di dalam penjualan, kesimpulan kita. Makanya, karena nomor 10 adalah relationship is the key. Kuncinya adalah bagaimana kita menjaga hubungan. Maka di dalam selling itu ada 2, teman-teman. Ada yang namanya EQ selling, ada yang namanya EQ selling. IQ selling. IQ itu apa? Ya, IQ itu yang diajarin sama bos kepada kita lah, tim leader kita jualan. Kamu harus mendapatkan hasil. Targetnya apa? KPI-nya apa? Mindset jualan kamu harus bagus dong. Ya, sama beberapa teman-teman motivator tadi sudah dikatakan jualannya mesti kayak gini, harus kayak begini. Pengetahuan kamu, beberapa pengetahuan produk, bahkan juga pengetahuan umum. Saya masih ingat kemarin beberapa hari yang lalu ketika saya sharing, tahu nggak teman-teman sekalian? Ada salah satu pimpinan, ya waktu ketika saya training di Malaysia dan dia sharing, bagaimana jualannya bagus. Salesnya, selain diajarin tentang harus mengetahui produk yang mereka jual, mereka harus punya kemampuan yang namanya pengetahuan umum. Jadi bosnya itu, kalau datang ke kantor cukup-cukup, dia akan mendatangi satu demi satu salesnya. Yo, kamu, kalau saya seandainya mau beli pen ini, apa keunggulan pen ini? Dan salesnya harus bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan sama bosnya. Termasuk ada pertanyaan gini, RD, apa pengetahuan umum yang terjadi hari ini? Dan si RD harus dengan sigap-sigatan, oh bos, hari ini
Ini ada berita bos, tentang yang terjadi di Perdana Menteri Malaysia, bos. Dan dia harus dengan cekatan dan harus tahu punya pengetahuan umum. Sales harus memiliki itu. Kenapa? Itu penting nanti jualan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kesimpulan saya. Sales activity, bagaimana proses jualan. Ini diajarkan di kelas-kelas selling. Ini hard skill, IQ. Bagaimana skill set tentang penjualan itu berhubungan dengan prospecting lah, bagaimana cara melakukan, cara termasuk closing dan sebagainya. Tapi ada juga yang namanya EQ. EQ itu apa? Berhubungan paling nggak misalnya contoh 3 hal. Bagaimana kamu know yourself, berhubungan dengan bagaimana kamu mengenali dirimu, mengenali customer tipe-tipenya seperti apa, bagaimana kamu memilih meskipun situasinya buruk, apa pilihan emosi. Kenapa? Karena sales itu radiasinya keluar, mempengaruhi. Dan bagaimana give yourself. Give yourself itu bagaimana kita berempati, termasuk teman-teman yang luar biasa adalah ketika kita melihat penjualan itu sebagai bagian kita memberi, bagian kita melayani. Kata kunci dari penjualan bukan sell, tapi serve. Meskipun sama-sama 4 huruf. Sell itu S-E-L-L. Tapi menjual berarti serve. S-E-R dan F. Melayani. So, teman-teman sekalian, kalau saya boleh menutup sebelum saya kasih kesempatan, yuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya tahu waktu saya pepet banget, ya. Ya, Mas Ardi udah ini, Mbak Yuli udah menatap saya dengan muka ini kapan mau selesai ini kapan mau ini moderator kejam soalnya. Maka teman-teman gini, ya, kalau saya boleh bilang gini, ya, saya mau masuk ke dalam satu, ini orang membeli selalu berdasarkan emosi. Kenapa lu suka dengan bolpen ini kan mahal banget? Iya ya, tapi kan bolpen ini tahan lama, logikanya tahan lama. Padahal kalau dia beli kan gila, bos gua aja bisa beli. Mantep dong, gila gue bisa pakai bolpen ini men gitu. Ya, people buy buy bukan karena alasan logis, tapi lebih ke emosi. Emosi apa? Rasa cinta, rasa bangga, atau kadang rasa bersalah. Ci, masa nggak beli sih Ci? Sebelah aja beliin buat anaknya loh Ci. Masa anjing nggak mau jualin buat mereka gitu. Dia rasa bersalah, ya beli deh gitu. Ya, itu juga menjadi salah satu alasan. Makanya teman-teman sekalian, last but not least, kesimpulan saya, ya, habis itu saya mau kembalikan ke ini yang paling penting, tips saya. Ada seorang namanya Tim Sanders. Maka sebagai sales, kan kuncinya adalah hubungan. Pertanyaannya gimana cara punya hubungan? Maka saya bilang kunci buat kita sebagai orang sales adalah membangunnya namanya L faktor. L itu bukan luck faktor, tapi likability. Faktor kemenarikan. Faktor yang membuat kenapa orang suka beli dari lu. Meskipun produk lu mungkin sedikit lebih mahal. Meskipun produk lu mungkin ya beda-beda tipis lah sama tetangga sebelah. Tapi kenapa orang mau ke kamu lagi? Karena Anda punya L faktor. Nah, kata si Tim Sanders ini, teman-teman, ini kesimpulan kita. L faktor itu mencakup apa? L faktor itu yang namanya L faktor ini, mari kita bangun mulai sekarang. Di 4K. 4K itu apa? Dimulai dengan keramahan. Sales yang baik itu approachable. Muka lu jangan jutek dong. Saya masih ingat, ibu saya tuh waktu ketika saya meninggalkan kampung halaman, ibu saya punya satu prinsip yang keren banget. Mau dengar nggak? Dia bilang begini, lu tahu nggak? Orang yang nggak pernah bisa tersenyum, jangan sekali-kali buka toko. Dan gue percaya banget. Orang yang nggak pernah senyum. Jadi keramahan, bagaimana paling nggak mulut kita kayak ya senyum itu membuat orang merasa nyaman. Keramahan. Yang kedua adalah kepekaan. Ya, radar kita keluar untuk membantu, menolong, peka dengan orang. Koneksi berikutnya. Koneksi itu nyambung. Seorang sales yang bagus, dia nggak harus suka bola, tapi dia berusaha tahu tentang bola dalam rangka karena dia tahu bahwa customer-nya suka dengan bola. Dia belajar tentang bola dalam rangka cuma dia supaya dia bisa nyambung. Ya, dan yang terakhir adalah ketulusan. Nah, ini ada hubungannya dengan faktor ESQ yang dikatakan oleh Bang Stout tadi. Ya, kita tidak memaksa, tapi kadang-kadang sebagai sales kita cuma berkata begini, aduh sayang banget ya, dia nggak mau beli dari kita, padahal produk kita itu yang akan membantu dia. Tapi ya, jadi orang sales yang bagus bukannya kita merasa kesel, tapi kita merasa kasihan.
sayang banget lu nggak beli dari gua, jadi gua nggak bisa bantu lo. So teman-teman, ya semoga sharing kita sedikit ini dan kesimpulan ini bisa membantu membuat kita menjadi seorang sales yang lebih bagus, terutama di hari sales sedunia ini. Thank you banget. Kalau oke teman-teman, angkat jempol Anda, boleh nggak? Terus angkat tangan Anda, katakan, I'm a great sales. 1, 2, 3, I'm a great sales. I'm a great Karena sales. ini kan kita lagi Zoom. Bilang ke atas, you are a great sales. You are a great sales. Kiri kanan dong. You are a great sales. You are a great sales. Gitu. Oke ya. Thank you. Ya, Mas Erdi silakan. Saya stop sharing dulu. Yes. Oke, terima kasih Luar biasa. Pak Antoni. Keren. Terima kasih. Yes. Sebuah motivasi yang luar biasa tentang terutama para sales ya, sales super yang ada di Kompas Lulus. Nusantara. Yang isinya notabene apapun profesinya ternyata kita adalah sales, menjual diri kita sendiri sesuai bidang masing-masing. Dan kuncinya adalah L faktor yang tadi ya. Di situ ada berapa kali dan yang penting terakhirnya adalah tulus dari hati yang paling dalam. Nah, oke, Bu Yuli mana nih Bu Yuli nih? Bu Yuli Sampai saya minum dulu ya. Pak Antoni Martin ya, jangan nakut-nakutin. Nggak nakutin. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah sore, kita pertanyaan mungkin kita buka satu orang ya. Satu orang mewakili semuanya, silakan kalau ada pertanyaan untuk Pak Saya Martin. boleh bertanya, Bu? Boleh saya bertanya? silakan. Ini Master Sales, Ya, Master silakan. Sales Pak Firman nih. Master Sales ya. Silakan, Pak Firman. Oke, silakan Pak Firman. Firman, Selamat harusnya sore, Pak Wirman Pak. itu bukan bertanya, harusnya Pak Wirman itu sharing sebenarnya. Cerita ini. Pak Antonio Martin, pertama mungkin salam dari Fahri ya, salam dari Fahri. Oh iya. Terus yang saya mencoba menyampaikan pengertian saya setelah your presentation. Yes. Jadi kalau saya lihat di sini bahwa kebetulan saya juga merasa karena umur sudah 74 dan bertemu dengan Yoko dan Suno dari Toyota, dia bilang umur 80 kita makin berarti, itu satu ya sebagai orang tua ya. Yes. Terus dari segi selling ini saya melihatnya tuh kembali kepada design thinking. Design thinking itu mungkin dulu Pak Antonio juga sudah bilang bahwa intinya adalah komunikasi. Pertama mirroring, matching, tuning, and leading, and helping, ya kan? Helping helping the heart of the customer through their mindset, the story lah kira-kira. Sehingga kuncinya terakhir adalah bahwa kita silaturahim, kita tuh betul-betul mempunyai kedekatan dalam ini dengan si customer tadi. Jadi saya selalu mendidik orang saya dengan segala macam teori AIDA atau MCQC atau 7 step, tapi intisarinya adalah bagaimana dengan komunikasi itu senang membuat orang senang. Jadi kalau saya dulu ketemu Jugirat juga dia bilang begitu, ya kan? Jadi kalau saya lihat ini apakah cara berpikir saya ini klop nggak dengan pembicaraan tadi? Sebenarnya liking itu sendiri kan kembali kepada mental attitude kita. Apakah kita senang membuat si customer tadi senang? Sehingga yang sebenarnya kita jual adalah diri kita, atau kita adalah mencoba silaturahim kalau dalam kepercayaan kita itu seperti Pak Aqua itu bilang, fokus on silaturahim, fokus on the heart of the consumer and help him to make decision the way you want it. Kira-kira gitu lah. Apakah kesimpulan ini benar apa enggak nih? Luar biasa. Oke, Firman. Teman-teman, kalau masih boleh, mari kita angkat jempol untuk Pak Wirman dong dengan luar biasa. Yes, oke ya, keren ya. Teman-teman, saya pikir apa yang dikatakan Pak Wirman pada intinya sebenarnya merangkum sebenarnya. Kalau kita boleh intisarikan apa yang dikatakan persis, ya. Seorang sales itu seperti yang tadi saya katakan, dia tidak marah ketika orang menolak. Yang muncul bukan rasa marah, bukan rasa jengkel, tapi yang muncul adalah rasa. Jadi, sayang banget ya. Kita merasa kasihan bahwa orang itu akhirnya kita tidak berhasil meyakinkan dia.
Dan kita nggak happy ketika customer kita nggak happy. Dan saya merasa, teman-teman, saya punya banyak customer yang sudah bersama dengan kita bahkan udah belasan tahun. Saya merasa bahwa salah satunya adalah karena yaitu, dan itu segala sesuatu itu dimulai dengan paradigma. Dan saya setuju persis dengan apa yang dikatakan Pak Wirman. Ya, we feel happy when our customer is also happy. Ya, maka gini, kembali lagi, sebenarnya ketika kita bicara tentang EQ, sisi emosi. Jadi yang sebenarnya kita jual itu bukanlah produk-produk kita. Yang sebenarnya kita jual juga emosi. Bahkan saya sering kali mengatakan, what is selling? Selling is also transfer of emotion. Karena ketika kita yakin, ketika kita percaya dengan produk kita, itu orang akan merasakan kok. Ya benar juga ya, oh, dia begitu yakin, dia begitu percaya dengan produk yang dia jual. Dan yang kita jual pun bukan cuman, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kita jualan dia produk. Ya, so saya selalu mengatakan pada waktu ketika saya presentasi, ketika saya jualan, balik lagi kepada sharing saya. Kalau saya kembali kepada sharing saya, Bapak Ibu mengomentari komentar yang sangat bagus dari Pak Wirman. Jadi di balik dari bagian ini ada satu yang menarik Bapak Ibu, ya. Puisi ini judulnya adalah jangan menjual apapun, jangan menjual pakaian, tapi juallah kepada saya penampilan rapi, gaya, betul nggak? Itu kita beli sebenarnya. Jangan menjual sepatu, tapi juallah kepada saya kenyamanan kaki pada saat ketika saya berjalan. Jangan menjual buku, tapi juallah kepada saya jam-jam yang menyenangkan dan ilmu pengetahuan. Itu yang orang butuh. Bukan buku, tapi jam pengetahuannya. Jangan menjual mainan, tapi juallah kepada saya sesuatu yang bisa membuat anak saya gembira. Jangan menjual perkakas, juallah kepada saya kemudahan untuk memperbaiki sesuatu. Jangan menjual sesuatu kepada saya, tapi juallah kepada saya gagasan, perasaan, harga diri, keamanan, rasa percaya diri, penghematan, kepuasan, dan kegembiraan. Selain itu, jangan pernah menjual apapun kepada saya. Saya suka dengan puisi ini. Karena puisi ini mengatakan, hey salesman, masuk lebih jauh dalam lagi sebenarnya apa yang lo jual. Maka ketika kita balik lagi, prinsip kita adalah kita happy kok. Ketika kita bisa membantu orang, membuat hidup orang lebih mudah, membuat seseorang lebih baik, betapa menyenangkannya. Sahabat sekalian, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Wirman tadi. In fact, saya sering kali bilang, ya makanya tantangan buat kita ketika saya kalau di dalam program workshop untuk teman-teman sales, ketika berjual dengan menggunakan pendekatan EQ ini, saya bilang, tugas kita adalah menjual produk kita kembali ke konsep yang namanya terms, ya. Bagaimana barang-barang yang kita jual itu menghemat waktu mereka, time, ya. Bagaimana waktu yang kita jual itu menghemat energi mereka, ya, atau emosi juga boleh, ya. Bagaimana barang yang kita jual itu menghemat resource-nya mereka, sumber daya mereka. Bu, Pak, Ci, kalau kau beli dari kita, apa sih sebenarnya yang bisa dihemat? Menghemat uang, money, ya, menghemat hal-hal yang situasinya lebih spesifik dan Anda bisa tentukanlah. Jadi, seorang salesman yang baik tidak fokus pada produknya, tapi kemudian dia mencoba untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana produk-produk itu bisa membantu. Dan dari situlah dia bikin copywriting. Nah, copywriting mesti tanya sama Mas Adam tuh, Mas Idam, bagaimana cara bikinnya. Nah, dia ketika dia sales pitch-nya, ketika dia ngomong, dia bicara banyak mengenai hal itu. Seorang salesman yang baik pada dasarnya dia nggak banyak bicara banyak mengenai produk, tapi dia bicara mengenai bagaimana keuntungan benefit. Sama seperti tadi Pak Wirman mengingatkan saya dengan ceritanya Joe Girard, penjual nomor 1 yang paling luar biasa. Saking hebatnya, dia itu bisa menjual di mana beberapa anak buahnya mengatakan, Pak, di tempat ini susah Pak, kering kerontang. Dan dia adalah orang yang selalu tertantang. Dan sampai-sampai dia berani menjamin 1 minggu dan dia buktikan bahwa ada penjualan di sini. Hebat luar biasa. Nah, salah satu prinsip, ini adalah bagian dari prinsip-prinsipnya Joe Girard.
bahwa kamu harus menjual dengan pride. Pride itu apa sih? PRID. Ya, bagaimana kita melakukan prospecting, bagaimana caranya kita relating, bagaimana caranya kita influencing, bagaimana caranya decision assisting, bagaimana kita membantu customer kita mengambil keputusan. D dan E, endless servicing. Endless servicing itu berarti kita terus-menerus melayani, nggak berhenti. Nah, persoalannya adalah banyak penjual pada saat waktu ketika di awal jualan, Mbak, gimana Mbak Yuli? Boleh ya Mbak ya dan sebagainya. Dia so ramah, dia so baik. Tapi setelah lu beli dari dia, tertipu kau, kutipu kau, habis itu bye-bye, habis itu Anda ditinggal. Jadi pengembangan ini kalau gue punya masalah, gue mesti cari sama siapa? Tapi sales yang luar biasa lah, dia tidak pernah melupakan. Makanya saya sering kali mengatakan juga pada teman-teman juga, please, jangan pernah melupakan masa-masa awal ketika kamu jual. Harusnya kamu tetap punya spirit yang sama melayani, membantu mereka. So, saya pikir, thank you Pak Wirman untuk komentarnya, mungkin mewakili teman-teman yang lain yang pada kesempatan ini bersama dengan kita. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya punya YouTube channel di mana, nah buat teman-teman yang berada di sales, saya sampai ada beberapa bagian seperti yang teman-teman lihat, ada hypnoselling, ya, kemudian ada selling itu teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya, itu beberapa yang sebenarnya saya buat untuk membantu teman-teman di sales, ya. Yuk keep in touch teman-teman sekalian, dan ada beberapa teman-teman yang Instagram seperti yang tadi saya bilang, itu cerita tadi saya ambil dari Instagram saya. Kemudian teman-teman yang punya di LinkedIn, teman-teman punya yang sekali lagi channel-channel, kita bisa keep in touch. So, yuk mari kita saling follow. Dan terima kasih kepada Pak Yudi yang pertama kali mengencourage, yuk Mas Martin, sharing. Ya, siap bos, siap. Siap. Oh tidak, karena Mas Yudi, saya tidak akan berani. Ini loh Mas Erdi, Mbak Yuli, dan thank you banget. Mbak Yuli dari Tijajaya, keren banget. Mas Erdi, thank you banget. Dan it's my pleasure teman-teman bisa sharing, bisa berbagi dengan teman-teman semua pada kesempatan ini.